Jadi yang pertama pakai lem fox dulu, habis itu tumpuk tisu, lem fox lagi, tisu lagi sampai mungkin dirasa udah oke, dikeringin, habis itu di make up lah. Di make up. Nah, tujuan lem fox sama tisu di double tuh supaya apa? Bikin kulit palsu. Oke. Lem fox Itu nggak susah itu nyambutnya apa gimana? Susah sih Kak. Jadi misalnya kalau ada rambut ini di sini krek ya kayak waxing aja, waxing muka gitu. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Halo, selamat datang di Ethic Talks. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial. Nah, orang make up sekarang zamannya udah biasa ya, karena kemana-mana kita harus tampil stylish, cantik dan lain sebagainya. Cuman ada yang berbeda nih dengan cara make up yang kekinian sekarang, yang kemarin sempat rame juga ya di salah satu sosial media, yaitu make up karakter. Kali ini kita akan mendatangkan satu tamu, yaitu Mbak Bianca. Halo, apa kabar semua? Halo, selamat pagi Mbak Bianca. Pagi. Aduh, senang banget nih bisa manggil Mbak Bianca untuk ngobrol bareng sama kita. Kita ngobrol santai aja ya. Oke. Nah, boleh tahu nggak ini gimana awalnya sampai tercipta makeup karakter? Jadi sebenarnya aku tuh awal-awalnya suka mainin makeupnya mama sih Kak. Oh. Jadi aku tuh kelas 2 SMP itu tuh kayak ngelihat makeupnya mama, ini apa ya, ini apa ya, gitu. kan Berawal dari kepo ya. Kepo, habis itu ini apa ya, Ma boleh pinjam nggak? Akhirnya coba-cobalah. Habis itu di situ kayak, kayak keren nih, nyoba terus. Pertama sih di makeup beauty dulu ya, untuk makeup flawless kayak gitu-gitu. Terus makin aku kan otodidak nih Kak. Terus aku nonton YouTube, nonton ini itu, kok kayaknya keren ya nyoba karakter makeup, special effect makeup kayak gitu. Terus cobalah aku, dan kebetulan aku ngeliat juga di Bali tuh belum ada. Membaca peluang ya. Iya. Sebenarnya dari peluang juga sih. Di Bali tuh belum ada orang yang benar-benar mendalami special effect makeup. Jadi di situ kayaknya oke nih diambil. Itu di usia berapa tuh mulai mendalami makeup karakter ya? Kalau makeup karakter sendiri kayaknya mulai dari 2 SMA sih Kak. Kelas tahun berapa itu berarti ya? 2017-an. 2017. Itu dah akhirnya aku nyoba, kan nonton YouTube juga sih pertama-tama, nyoba beli fake blood, beli latex, itu ada produk-produknya khusus untuk special effect. Besok nyoba, respon teman-temanku, keren banget, mau dong. Akhirnya karena sekarang tuh lagi hits juga kan Halloween party gitu loh Kak. Yang Oktober kan Halloween party. Akhirnya teman-temanku, Bi mau dong di make upin Halloween, mau dong. Kayaknya nih oke nih diduitin kan gitu. Iya, oke. Akhirnya ya udah berlanjut sampai sekarang, aku terus ngedalamin special effect gitu. Nah, kenapa nih malah lebih padahal kan basicnya memang mau belajarnya di makeup beauty ya. Terus kenapa malah milih yang makeup karakter yang kadang-kadang orang mikir, kok aneh sih, malah ada beberapa orang yang berkata, ya yang ngomong gitu. Jadi sebenarnya aku kalau dibilang memilih enggak juga sih Kak, aku ngejalanin keduanya. Di sini aku ngambil jadi keduanya tetap ya, keduanya, karena aku juga ngambil makeup wisuda, makeup wedding, ngidih dan lain-lain. Tapi kalau udah masuk Oktober, aku ubahlah sedikit konten di Instagram dan TikTokku. Jadi otomatis orang-orang tuh kan ngelirik. Ini aja aku gak nyangka dari kemarin tuh banyak banget yang DM, Kak aku berminat dong Halloween makeup, kalau makeup kayak gini berapa ya, kayak gitu-gitu. Terus bener sih yang kayak bilang, banyak teman-temanku, kayak ngapain sih bikin makeup ini, nggak ada kerjaan ya. Tapi kan ini hobiku loh gitu. Jadi secara langsung kalau aku ngelakuin tuh aku jadi happy gitu. Jadi ini juga out of my mind juga sih. Kemarin sempat diajain collab sama salah satu YouTuber di Bali. Collab untuk jadi konten zombie, konten pokoknya makeup gitulah. Jadi oke, aku berpeluang deh di sini. Jadi aku terus menggebu-gebu gitu loh untuk bikin konten itu terus gitu sih.
Tapi pernah nggak rasanya dulu, aduh kira-kira ada nggak sih yang mau nerimain makeup seperti ini? Dulu pernah nggak ada rasa seperti itu? Karena kan agak aneh gitu ya, kalau nggak semua orang bisa mengerti dan paham gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri, aku orangnya jarang mikirin gitu sih Kak, apa kata orang lain. Tapi tentunya harus jadiin gini juga sih, kritik ke diri sendiri kan. Motivasi juga. Pastinya teman-teman, terutama pas nongkrong sih, nongkrong. Kadang dijadiin ejekan. Ini karena aku punya hashtag pribadi kan, hashtag Bianzowin gitu. Diajain ejekan, kayak ejekan. Ini nih Bianzowin datang nih, Bianzowin datang kayak gitu. Kayak bikin makeup gini ya kemarin. Ngapain man kayak bikin makeup kayak gitu gitu kan. Kayak ya udah sih aku suka kayak gitu aja. Sebenarnya kayak gitu-gitu aku nggak terlalu masukin hati sih, karena kalau aku tahu itu bagus buat diriku, ya udah aku lanjutin gitu. Keren banget. Nah, makeup itu kan nggak jauh dengan bahasa seni ya. Oke. Apakah memang dari kecil tuh Bianca tuh suka seni? Misalnya contoh suka gambar kek dari kecil atau gimana? Sebenarnya ini aneh juga sih dari aku. Aku tuh kecil nggak orang seni Kak. Aku tuh nggak bisa gambar, nggak bisa warnai. Maksudnya bukan nggak bisa, tapi dikategorikan yang biasa-biasa aja. Nggak ada bakat ke sana gitu. Terus tapi kalau seni nari, nyanyi itu aku emang belajar juga dulu. Aku nggak bisa gambar, maksudnya nggak bagus lah, nggak kelihatan talentanya di sana. Terus tapi nyoba ke wajah orang itu bakal beda hasilnya. Mungkin karena medianya yang beda ya. Dari usia berapa itu? Apanya? Yang mulai menggambar ke wajah orang. Itu udah sih mulai dari pada saat suka kemana suka itu makeup ya. itu. Pertamanya teman-teman gitulah iseng-iseng kan. Ayo makeup-makeupan yuk ke rumah kayak gitu-gitu. Akhirnya kelanjutan deh sampai sekarang. Hoki-hokian aja kali ya. Tapi kalau kembali lagi pada saat ngerjain gitu, makeupin orang, lagi makeup sendiri, mana lebih terasa pede dan merasa happy banget? Lebih ke depend makeup sendiri atau makeupin orang? Kalau lebih ke pede, jujur nih Kak Eti ya, aku tuh orangnya pede-pede aja. Keren guys. Karena aku punya prinsip ke diriku sendiri, kalau aku nggak ngelakuin hal itu dengan pede, aku nggak bisa nimbulin hasil yang wow gitu maksudnya. Jadi misal aku makeupin orang, aku harus pede. Misalnya orang Kak ini harus gimana ya? Meskipun di baliknya mungkin aku masih ragu, tapi aku berusaha tampil ngasih jawaban yang signifikan gitu loh. Jadi orang tuh kayak biar orang tuh jadi yakin sama aku. Jadi hal itu deh yang bikin orang tuh tetap nyari aku gitu. Gitu sih Kak. Sip. Tapi kalau misalnya walaupun pede nih merasa apa ya, lebih bagus mana nih setelah jadi di make up sendiri atau make upin orang lain? Biasa kan ada taste yang berbeda gitu. Apa ini make up karakter apa make up karakter? Kalau karakter di wajahku sih. Jadi karena, bisa explore ya. Karena yang pertama kalau di wajahku kan aku udah kenal ya di mana tulang pipiku, di mana yang harus aku koreksi, aku highlight, aku shading kayak gitu. Sedangkan kalau aku ketemu orang baru, kalau ngelihat aja bisa sih. Cuma kadang itu tuh harus terus diambil itu untuk jadi hasil yang paling maksimal gitu. Kalau di wajahku aku udah tahu selahnya di mana tulang pipiku, aku bikin tirus, bikin iniku hilang di mana, itu udah aku latihan setiap hari. Jadi bakal lebih maksimal di wajahku sih. Iya sih benar ya. Nah, pada saat make up nih konten apa sih? Kan tadi sempat bilang di sosial media, salah satunya Instagram dan TikTok. Konten apa, make up seperti apa yang membuat Bianca itu diketahui sama orang banyak? Ingat nggak? Emang rata-rata teman-teman tuh Bianca mana? Itu loh Bianca makeup Halloween. Itu sih orang-orang. Karena mungkin di masyarakat tuh kalau makeup beauty tuh udah banyak banget kan kayak. Dan aku pun menyadari itu bahwa kalau makeup artist tuh di mana-mana, hasil flawless, hasil bold tuh udah di mana-mana. Tapi yang membedakan aku di sini, aku merasa aku agak bisa dikenal itu karena dari makeup Halloween itu. Karena emang jujur masih jarang di Bali. Iya betul. Aku juga ngerasain perkembangannya dari aku membuat hashtagku sendiri, bikin makeup kayak gitu. Itu buat diriku lebih berkembang sih Kak, karena aku bisa masuk di beberapa media, terus bisa collab sama YouTuber yang
terkenal gitu lah pokoknya. Itu salah satu kepuasan Itu salah satu kepuasan buat diriku sendiri. Jadi kayak ternyata ini nggak sebatas hobi iseng-iseng aja loh. Itu kayak bisa menghasilkan. Iya, bisa menghasilkan, bisa membuat insight diriku sendiri meningkat gitu. Iya. Tapi dulu waktu saat belajar tuh pernah nggak kepikiran, pokoknya aku pengen jadi ini nih, pokoknya aku harus bisa, pokoknya aku harus terkenal. Pernah nggak ada kepikiran begitu pada saat belajar waktu? Jujur tentunya pernah sih. Tentunya pernah pengen viral, gimana sih caranya gitu. Viral ya, sekarang kan viral di mana-mana gitu. Cuma semakin berjalannya waktu, dengan adanya pengen viral tuh bikin diriku sendiri tertekan gitu loh Kak. Jadi setiap bikin video tuh aku aduh gimana ya biar viral gitu. Itu bikin diriku nggak enjoy di dalam prosesnya. Jadi kalau untuk sekarang aku ngelakuin yang membuat diriku nyaman aja, dan nanti tuh aku yakin pasti bakal bikin diriku nice, berhasil sih. Nah, kira-kira siapa nih yang benar-benar support terbesar dalam berkaryanya Bianca selama ini? Untuk support terbesar ya tentunya keluarga sih keluarga, terus teman terdekat, karena mereka juga terutama keluarga sih. Pas aku bikin video kadang hasilnya kan aku ke dapur nembel cuci muka setelah bikin darah-darah kayak gitu. Keren nih, apa nih, serem-serem. Hal yang dibilang serem itu membuat diriku berarti berhasil dong gitu. Kalau orang takut artinya aku berhasil dong kan gitu. Sesuai dengan apa yang diinginkan Apa nih dibikin, terus teman-teman kadang meskipun mereka kayak di tongkrongan misalnya lagi ngumpul kayak gitu, ini nih Binzowin kayak gitu kan. Tapi kalau aku nggak nangkap itu sebagai ejekan, aku nangkap itu sebagai motivasi. Aku dikenal loh, hashtagku dikenal loh sama teman-teman. Aku nggak rugi bikin hashtag Binzowin karena itu menjadi diriku di luar sana gitu. Terus keren banget. Tapi yang salah satu di keluarga yang paling support siapa? Mama sih. Mama. Awal-awal gimana tuh? Apa nggak ada kontroversi sama mama? Kok malah kamu gini gitu? Enggak sih, untungnya enggak sih. Kalau di rumah tuh jadi gimana yang dirasa nyaman ya udah lakuin aja. Justru kok mama dari dulu yang pertama kayak ngikut-ngikutin ke event-event makeup beauty, tapi ya kan jadi dari mama sana sponsor ini ya paling. Jadi dulu tuh lagi hitsnya workshop makeup gitu Kak. Jadi aku ikutlah kompetisi di mana-mana gitulah, dan untungnya di sana membuahkan hasil juga sih, jadi the best makeup, jadi juara itu. Dari sanalah aku dapat relasi juga kan, relasi di dunia makeup, karena jujur di dalam keluargaku tuh belum ada yang punya relasi di dunia beauty. Karena aku yang pertama maksudnya mendalami dunia beauty gitu Kak. Karena dari sanalah aku cari relasi, kenalan sama teman-teman. Akhirnya setiap event apa ya adalah koneksinya gitu. Jadi di background keluarga sendiri memang gak ada sama sekali kaitan nggak ada sama beauty, aku yang pertama gitu. Kalau papa sendiri kan pariwisata, mama barengan gitulah, kakak lebih ke bisnis gitu. Jadi nggak ada kaitan sama sekali, memang mau belajar gitu ya. Dan akhirnya hasilnya sukara. Ada nggak pengen kepikiran mau go nasional, terus sama seperti yang lagi happening sekarang, orang-orang yang sedang viral gitu. Ada nggak keinginan seperti itu? Pastinya semua beauty content creator pasti pernah mikir kayak gitu sih. Aku pengen viral, aku pengen diundang ke sini, ke situ, gitu. Tapi itu tuh sebenarnya emang aku jadiin acuan, tapi nggak terlalu aku tekin. Itu tuh malah jadi pressure aku jalanin aja. Sama kayak kemarin yang aku bilang, aku bikin ini contohnya Kak, contoh simpelnya. Baru banget kemarin Oktober ini aku bikin ini kan, Kakak tahu Squid Game kan? Jadi Squid Game kan ada boneka yang itu, yang door itu. Akhirnya aku bikin video makeup itu kan, terinspirasi juga sih sama kreator luar negeri. Aku bikin video itu, aku share di TikTok dan di Instagram. Aku bikin nih, teman-teman kan apresiasi nih teman-teman, keren kayak gini. Terus kalau nggak salah seminggunya lagi, itu ada yang WA aku dari salah satu manajemen YouTuber gitu kan. Jadi aku saya tahu itu. Iya. Kak Eti. Jadi aku di WA, Kak, ayo Kak kita ikutan syuting gamenya Squid Game. Kakak jadi ininya ya. Dia screenshot tuh hasil videoku di send ke WA. Nanti makeup kayak gini ya Kak. Terus itu kayak oke, jadi ini salah satu
hal yang aku cari dari kontenku itu. Aku bikin konten, orang tahu dan akhirnya orang-orang tertarik dan ngajak aku untuk konten bareng gitu sih. Wah, itu kan baru titik awal lah, maksudnya aku hopefully mungkin nanti setelah aku bikin konten lebih banyak lagi, semoga nanti bisa lebih meningkat ke depannya. Dan harus semangat pastinya. Nah, kalau misalnya disuruh milih nih, ngejalanin antara makeup beauty sama makeup effect makeup karakter gitu, mana lebih seneng, lebih happy, lebih enjoy, lebih bahagia? Lebih happy. Kalau aku jujur lebih happy ke makeup karakter sih, gitu karena sudah mendarah daging. Iya. Mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Kalau aku di makeup karakter tuh kenapa aku bisa dibilang lebih suka, karena aku bisa explore lebih luas di dalamnya. Ya, kalau misalnya aku di makeup beauty emang bisa explore, cuma tetap hasil akhirnya untuk tujuannya untuk bikin orang cantik. Sedangkan kalau di makeup karakter, aku bisa ngubah muka orang sebagaimana yang mereka request. Di situ pun aku sambil belajar kan, gimana cara bikin mungkin ini kebelah, ini sobek, ini kelihatan tirus, pokoknya gitu. Kayak aku lebih challenging myself gitu loh. Jadi mungkin contohnya gini deh, kemarin tahun lalu ada orang nge-booking makeup Halloween jadi Mak Kunti. Jadi mungkin sebelumnya aku pernah makeupin diriku sendiri, tapi untuk makeupin orang lain aku belum pernah. Di situ aku kayak kayak aku harus bisa. Aku tuh suka nge-challenging myself gitu loh Kak. Jadi aku lebih tertarik ke makeup karakter sih. Keren. Nah, pada saat sebelum makeupin orang itu pernah trial dulu nggak? Misalnya kayak kemarin mau dipanggil salah satu YouTuber untuk makeup gitu, disuruh karakter ini. Sebelumnya nyoba dulu di diri sendiri atau salah satu teman untuk yang diinginkan, atau langsung? Kalau yang kemarin banget nih yang Squid Game, karena aku udah pernah bikin videonya, jadi aku nggak trial dulu. Kalau nggak salah di pertengahan tahun kemarin juga sempat di-invite sama salah satu YouTuber untuk bikin makeup botak. Jadi rambutnya tuh lebat banget Kak. Itu tuh dibikin botak sepelontos-pelontosnya. Itu PR banget sih, karena ada namanya bald cap kan, kayak apa sih, kayak topi karet gitu loh Kak. Nah itu kalau dipasang itu masih ada garisnya. Nah gimana caranya itu yang benar-benar gimana caranya itu sih aku trial dulu ke salah satu teman dekatku. Itu aku trial dulu di di wajahnya dia, di kepalanya itu rambutnya lebat banget kan. Jadi pertama aku udah pasang nih Kak, buset masih ada garisnya loh nih, di kamera nggak bagus nih. Habis itu cari lagi, akhirnya aku nemuin dah solusi. Aku punya beberapa toolsnya, ada namanya salah satunya Scar Wax. Jadi itu aku coba pakai ngehalusin gitu kan. Oh bisa, oh my god, aku nemu loh solusinya. Ya guys, setelah aku trial akhirnya aku pede untuk tampil di makeup-nya itu gitu. Keren banget. Ada rasa grogi nggak misalnya ketemu sama salah satu yang memang diinginkan, mungkin itu dulu mimpi itu? Grogi. Kalau grogi itu pasti ada sih Kak. Mau seberapa pun, aku kan kebetulan juga sering ngisi event beauty di beberapa mall, di beauty class gitulah. Mau seberapa sering pun aku tampil, nggak tahu ya, rasa grogi itu pasti ada. Tapi itu nggak jadi halangan sih. Itu tuh malah jadi jadi kayak ya udahlah, lagas sih ya gitu. Dan setelah jadi bahagia banget sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, waktu pertama kali nih, inget nggak pertama kali bisa buat make up karakter itu di make up apa dan ke siapa? Yang ngerasa wah ini memang ini yang aku inginkan gitu. Pertama kali kayak di diriku sendiri sih Kak, di wajahku sendiri. Pertama kali aku bikin makeup sobek-sobek sih. Aku bikin, di leherku kepotong. Wow. Aku bikin leherku ada slitnya gitu. Jadi aku belajar di leherku lah pokoknya. Berapa lama itu? Apa ya prosesnya? Membutuhkan Prosesnya untuk awal-awal dulu ya, itu lama sih Kak. Lebih 3 jaman lah, karena dulu baru-baru belajar tuh kan. Itu aku bikin leherku, jadi kalau aku gini tuh ada kebuka gitu. Sorry. Tapi itu nge-crack nggak? Kan namanya beberapa produk gitu kan kadang-kadang
ada aja kelihatan sesuatu gitu? Untuk pertama kali coba tentunya pasti ada gini sih kekurangannya sih Kak ya. Kalau dulu sih aku nyoba tuh anggapannya aku anggap masih kurang bagus karena pas aku nyoba gini-gini kan aku nyoba nih biar dagingnya kebuka tutup itu tuh ada yang lepas gitu. Jadi aku kayak oke, apa ya tak kasih gitu. Akhirnya aku nyoba lagi, akhirnya maulah bagus. Berarti suka eksperimen nih. Iya, suka eksperimen Kak. Makanya ayo nyoba apa lagi ya? Pokoknya sering lah, bikin half makeup itu jadi zombie gitu, soalnya setengah cantik setengah zombie, itu yang itu aku anggap bagus sih karena udah nggak ada yang lepas-lepas. Iya. Tapi senang banget ya waktu pertama kali langsung jadi itu ya. Iya sih, maksudnya kayak aku mikir oh my god ternyata ada loh makeup kayak gini, jadi kayak keren banget di explore gitu. Susah nggak nemuin materialnya tuh di awal-awal? Iya. Awal-awal susah sih Kak, karena belum se-booming sekarang kan. Mungkin kalau kayak lihat di TikTok kemarin banyak tuh yang viral video latih, yang itu tuh kan viral banget. Itu kita juga pernah buat tuh, tapi nggak bisa makeupnya. Jadi semenjak itu tuh orang-orang beauty content creator di luar sana juga saling nyari, apa ya beli. Mungkin dari sana juga para penjual pada explore jualannya ayo kita jual ini. Kalau dulu mah pas aku awal-awal tuh karena masih jarang ya hitungannya, itu susah banget sih Kak. Aku nyari di e-commerce pun itu pengirimannya dari luar negeri. Jadi kalau offline store di Bali sampai sekarang pun belum ada. Kalau offline nggak ada, tapi kalau sekarang pengiriman se-Indonesia udah ada sih, misalnya dari Jakarta, Surabaya udah ada yang jual. Kok dulu awal-awal pengirimannya overseas. Berarti nggak mudah banget ya? Nggak mudah. Jadi ya udah lo order aja dulu. Kan nggak mungkin juga nih pada saat ada kegiatan baru kita order terus waktunya nggak memungkinkan ya. Iya betul. Oke, keren banget. Nah, pernah nggak ngerasain pas make upin seseorang tuh ada special makeup yang memang agak susah banget selama membuat make up yang karakter? Susah banget ya. Kalau jujur nih ya, special effect nih ada dibagi dua. Yang satu art makeup, yang satu special effect makeup. Jadi misalnya kalau art makeup itu contohnya bikin wajah terlihat jadi mature, jadi lebih tua, atau kita bikin wajah tuh jadi karakter yang di kartun. Nah kalau special effect itu kita membuat special effect di kulit klien. Jadi misalnya special effect itu adalah kulit kebuka, misalnya kulit sobek atau matanya hilang, itu adalah special effect. Kalau di antara dua itu, jujur yang lebih susah tuh makeup art. Karena dilakukan harus detailing Kak. Mungkin balik lagi ya sama aku yang aku anggap diriku tuh aku nggak bertalenta dalam menggambar. Itu karena kalau makeup art itu harus detailing bener-bener kecil banget. Itu detailnya banyak banget sih. Itu yang lebih susah daripada bikin borok-borokan gitu. Karena misalnya jadi justru susahan yang borok-borokan itu ya. Lebih susah yang makeup art. Kalau borok-borokan lebih gampang. Iya maksudnya sorry lebih susah yang makeup art ya. Padahal kalau kita ngebayangin tuh yang borok-borokan tuh yang lebih susah. Iya kan. Aku juga pertama ngira gitu Kak. Gitu. Aku pertama ngira gitu juga kan. Ini keren nih. Tapi kok udah dipelajarin, mohon maaf kok gampang mungkin karena udah sering belajar. Justru yang aku bikin makeup art, contohnya kemarin aku sempat mau makeup jadi tua banget ya, mature makeup. Itu tuh harus dibikin detailing kayak kerut-kerutan. Nah sedangkan satu garis kerutan itu pun ada yang namanya di highlight dan ada di shading. Jadi bikin satu garis tuh kayak harus itu harus digambar satu-satu. Itu harus lemuh gitu loh tangannya Kak. Berarti memang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama ya. Jauh lebih lama. Karena memang detailnya itu yang harus diiniin ya. Kalau makeup borokan sih mau darahnya kemana-mana juga malah tambah bagus gitu loh Kak. Mau seberantan apa malah tambah bagus gitu hasilnya. Justru kalau makeup special effect dibikin rapi, kelihatan gak real ya. Jadi emang harus agak amburadulin gitu lah darahnya. Oke. Bisa nggak ceritain sedikit nih proses atau tahapan untuk membuat special makeup? Proses tutorial. Step by stepnya. Yang lebih general aja sih. Biasanya aku ada yang namanya liquid latex, itu emang special toolsnya itu. Kadang kalau misalnya dulu belum punya latex, aku pakai lem fox. Wow.
Di tangan aja udah berasa ya. Aku lagi di muka. Aku pakai lem fox dan tisu sih. Itu nggak susah itu nyambutnya apa gimana? Susah sih Kak. Jadi misalnya kalau ada rambut ini sini krek ya kayak waxing aja, waxing muka gitu. Jadi yang pertama pakai lem fox dulu, habis itu tumpuk tisu, lem fox lagi, tisu lagi sampai mungkin dirasa udah oke, dikeringin, habis itu di make up lah. Di make up. Nah, tujuan lem fox sama tisu di double tuh supaya apa? Bikin kulit palsu. Oke. Itu ada lagi nih, misalnya kulit palsunya ada yang bentukannya bisa dikelope, ada yang emang seperti sayatan pisau. Beda-beda Kak jenisnya. Begitu. Aku yang bikin aja kadang kayak ngeri. Gak segampang itu loh guys. Jadi jangan sampai membenci orang-orang ya. Kadang kan mereka tuh nggak tahu ya, alah menyepelekan ya. Apa itu? Biasa aja, gampang gitu. Tapi ternyata susah itu guys. Iya. Kalau kayak gitu-gitu aku lebih kayak ya udahlah gitu aja. Aku nggak ambil pusing sih Kak sama orang-orang kayak gitu, karena sempet sih dulu kayak mungkin salah satu temanku ya. Aku pernah nih bikin video, teman dekatku komen, aduh makeupnya belang, digituin makeupnya, kayak aku oh my god belang, hapus nggak ya, kayak aku aduh kalau dihapus aku karena jujur aku nge-shoot sendiri, edit sendiri, finishing sendiri, makanya aduh eman banget ya hard workku, aku bikin makeup kayak gini dihapus ya udahlah. Tapi besoknya itu dijadiin motivasi lagi gimana cara biar nggak belang kayak gitu. Tapi pernah nggak dapat haters di sosial media? Yang komen aneh-aneh pasti ada aja sih. Itulah contohnya ngapain makeup kayak gini. Misalnya bahkan ada DM pakai efek akun gitulah pokoknya. Pokoknya dicocol itulah makeupnya aneh kayak gitu. Tapi aku kayak go with the flow aja ya. Dan kita berdamai aja sama keadaan karena emang kenyataannya bahwa makeup seperti ini emang dikategorikan aneh karena masih jarang di Indonesia, khususnya di Bali kan. Itu aku sadarin bahwa makeup ini emang masih jarang dan masih dianggap aneh sama masyarakat gitu. Tapi di balik itu ya emang ada peluang, makanya aku dalemin itu. Keren. Bisa membaca peluang nih. Iya dong, kalau sama aja Kak Eti semua pasti udah pada jago lah baca peluang. Makanya aku sambil belajar juga nih ngobrol sama Kak Eti, keren banget bisa diundang ke sini. Sama-sama. Salah satu ini juga sih, kalau kita nggak undang Bianca, kayaknya nggak mungkin kita bakal tahu nih ada make up karakter di Bali yang selama ini orang pada tahu hanya bisa di Jakarta deh kayaknya. Nah kira-kira banyak nggak jumlah teman-teman atau kalangan ataupun circle yang memang mendominasi di karakter makeup ini? Untuk sekarang baru-baru ini banyak sih teman-teman beautyku untuk di Bali ya khususnya. Untuk di Bali baru-baru ini karena sebelum adanya pandemi ini kan banyak event-event offline nih Kak, event offline beauty, entah launching produk ini, produk itu, buka store baru, aku kenalan lah sama orang-orang baru di dunia beauty kan. Akhirnya aku follow-followan sambil lihat lah sosial media mereka tuh isinya apa. Sekarang tuh banyak sih yang mulai makeup art, bikin darah-darah kayak gitu, dan itu kalau aku sendiri aku nggak jadiin itu saingan, malah aku happy. Bisa saling berkolaborasi gitu ya. Aku sih mikirnya kayak gitu, teman-teman ini kayak asik nih diajakin collab bareng kayak gitu. Jadi aku makin happy sih kalau makin banyak teman-teman yang mempelajari itu, karena secara nggak langsung itu bikin special effect makeup di kalangan masyarakat tuh nggak dianggap aneh gitu. Kalau itu sih aku senangnya. Iya. Nah dengar-dengar nih Bianca tuh suka pole dance ya? Oke. Bener nggak? Baru-baru. Ngisi waktu nih. Ngisi waktu. Kenapa bisa ke sana? Nggak tahu juga sih ya Kak. Itulah makanya aku tuh coba sini, coba sana sampai menemukan yang mana aku masih mencari jati diri ya. Mungkin gini juga sih, pole dance juga masih jarang ya di Bali. Iya. Kenapa aku suka hal-hal berarti yang jarang cari gitu. sesuatu yang diferensiasi. Nah itu peluang. Bener Kak, aku tuh mungkin dibilang kurang suka hal yang udah Sama. banyak orang lakukan. Suka, tapi lebih ter-challenge diriku kalau orang-orang masih jarang ngelakuin itu. Karena dianggap orang-orang kok udah ngeliat, keren ya gitu lah. Maksudnya aku nyoba sih kemarin iseng ngeliat di Instagram kan. Aku booking lah private-nya itu. Itu udah
kok asik, tapi pole dance tuh bikin gini loh Kak, badan biru-biru. Oh iya? Iya, karena kan kulit kita tuh kayak nempel di tiang stainless gitu. Itu kulit kita yang nempel. Itu pertama kali aku private, itu bener-bener biru-biru satu badan sih. Dan aku tuh kayak naikin tangan tuh gak bisa Kak, karena tuh emang sesakit itu sih. Tapi, berapa lama proses belajar itu? Kalau aku pole dance juga masih kategori beginner sekarang. Kita aja yang nonton sampai kok bisa ya? Iya, aku juga pertama nonton di video orang-orang, kok bisa ya muter-muter di atas tiang pakai gaya ini itu. Gimana caranya? Akhirnya coba gitu. lah, oh ternyata gini. Itu sih asiknya ya. Gak semudah itu ya ternyata belajar hal baru yang belum banyak orang tahu, dan kita udah tahu nih gimana caranya. Itu sih aku senangnya. Tapi sekarang udah bisa dilepas tuh di tiang. Dilepas apa nih? Maksudnya sendiri. Sendiri maksudnya. Sendiri bisa sih, cuma gerakannya yang basic aja. Belum bisa sampai yang jungkir balik kayak tutorku tuh dia sampai bisa kepala di bawah, kaki dia terus megang tiang aja Kak. Aku tuh belum bisa sampai sana sih. Cuma kita bisa yang gerakan dance ulala gitu-gitu aja. Kita yang nggak pernah olahraga, sekali olahraga aja langsung tepar ya. Tapi itu berat sih emang. Kita harus numpu badan kita tuh pakai ini aja. Ini sakit banget. Berasa ya. Tapi kayak Eti kalau mau coba tuh asik loh Kak. Aduh, enggak deh. Sekali boxing aja udah langsung tepar. Nah, kembali lagi ke makeup karakter nih. Ada nggak salah satu inspirator yang memang Bianca ngefans banget sama mereka, yang dari luar ataupun yang dari dalam? Kalau inspirasi tentunya dari luar sih Kak. Karena di luar tuh emang ada nih sekolah yang khusus untuk dia mempelajari makeup perfilman. Itu tuh kalau nggak salah di Los Angeles, namanya Cinema Makeup School kalau nggak salah. Aku follow kok itu Instagram sekolahnya. Dan kalau di Indonesia kayak belum ada sih, atau mungkin aku yang nggak tahu ya juga. Aku ngefans sama anak-anak lulusan sana sih. Aku follow anak-anak yang udah graduated dari sana. Diikutin lah. Aku follow, aku ngelihat itu hasil-hasilnya itu gila sih, itu benar-benar real banget. Itu tuh mereka bisa ngedemoin misalnya apa di saya tuh bisa ada bloodnya muncrat-muncrat gitu Kak. Misalnya kayak ini aneh juga sih Kak Eti. Aku tuh nggak bisa nonton film baca-bacaan, tapi aku suka makeup karakter. Aneh gak sih? Aneh nggak? Gimana cara tahu prosesnya? Iya. Makanya aku tuh nonton film kayak gitu tuh merinding loh Kak. Bahkan tuh sampai kayak nggak bisa gerak gitu. Itu tapi tuh, pengen buat tapi itu. pengen bikinnya. Hasilnya. Karena kalau aku buat, aku tahu prosesnya, aku tahu itu fake, meskipun di film fake juga sih ya. Cuma aku lebih tahu. Kebawa jadinya. Kalau aku yang bikin sendiri, aku udah tahu ini fake mah, meskipun kelihatannya real. Tapi kalau di film karena diisiin adegan-adegan yang agak gitulah. Berarti yang buat film bagus dong. Iya. Cuma nggak berani nonton. Nggak berani nonton. Nah, menurut Bianca sendiri, yang siapa namanya, Lati itu Lati. Nah, siapa Jarna. Ya, susah banget namanya. Nah, itu tuh dia belajar otodidak atau memang dia lulusan dan lain sebagainya? Kebetulan aku nge-follow juga sih, dan aku ngikutin apa yang di-update di story. Dari yang aku lihat sih si Jarna tuh juga otodidak dia. Dia kan nggak salah masih lebih kecil daripada aku. Cuma keren banget sih. Tapi keren dia banget. viral dia sama lagunya siapa sih, Reza Arab itulah yang Lati Wet Genius tuh dia semenjak lagunya itu dia jadi viral kemana-mana gitu. Ya semoga Bian Zowin menyusul ya Kak. Amin. Tapi keren banget sih anak tuh. Emang kayak totalitas banget dia melakukan. Tapi kebayang sih berapa jam menyelesaikan. Kita aja kalau buat konten gonta-ganti baju tuh udah rasanya capek banget, apalagi yang itu yang before after. Sih, itu kemarin sempet juga aku bikin makeup killer clown kan, badut pembunuh. Itu tuh aku detailingnya aja bisa 4 jam lebih di luar base makeupnya. Kebayang deh. Itu mungkin karena aku enjoy, ya udah sambil ngemil, sambil denger lagu, jadi nggak berasa itu di waktu-waktu senggangku aku pakai kayak gitu-gitu. Tapi biasa emang untuk nggak dari dulu ya, yang sekarang udah biasa ngerjain sendiri atau ada tim atau ada saudara atau apa yang? Kalau special effect full sendiri sih. Kalau misalnya makeup beauty ada asistennya. Kalau special effect soalnya nggak bisa Kak, kena tangan orang lain, harus tangannya emang udah
aku juga nggak bilang diriku profesional, maksudnya udah tangan yang sering latihan. Gitu. Sama sih seperti masak ya. Ketika walaupun materialnya sudah sama, cuman yang masak itu berbeda. Bumbu-bumbunya itu harus kita yang tahu soalnya. Keren sih. Nah, ada lagi satu nih, Bianca katanya juga suka manah. Itu gimana? Kok kayaknya sesuatu yang agak-agak ekstrim nih. Ya begitulah, aku juga gak ngerti sama diriku sendiri. Sukanya hal-hal yang agak aneh gitu. Kan susah itu hobi memanah. Iya sih, agak susah. Kemarin kebetulan aku punya model makeup. Nah model makeupnya ini ternyata dia tuh atlet manah. Jadi aku nanya, yuk Bi coba manah. Itu cobalah, akhirnya ternyata susah banget. Kirain gampang. Susah banget. Maksudnya manahnya gampang, untuk nyampe titiknya itu loh. Ya. Nah, itu susah banget sih. Dan berapa lama itu bisa? Pernah nggak sampai di titik itu? Mendekati pernah, nyampe nggak pernah. Aku juga jarang sih, kemarin cuma nyoba-nyoba aja sama teman-temanku, teman-teman beauty makeupku tuh pada nyoba-nyoba aja. Itu aku diajarin basic caranya itu tuh di sini tuh ada nempel kawat gitu Kak. Itu tuh harus diginiin dikit, kalau misalnya kita terlalu gini tuh bisa luka di sini. Itu sih kemarin aku dikasih tahu sama temanku. Oh iya? Karena ini kan gini, narik tak gitu. Dia bisa lewat iya, gitu bisa. Tapi sampai pernah? Enggak, untungnya enggak sih. Okay. Karena waktu itu temanku ikut ngawasin aku kan. Untungnya enggak. Dan itu kan tajam ya? Iya sih. Kalau di film kan orang-orang pada mana gini ya, kan cepet gitu Kak. Gampang. Ternyata atlet pun nggak secepat itu gitu. Berarti itu keren ya orang atlet panah ini ya. Emang harus kayak dilihat pelan-pelan, terus emang ada kayak ceklik-ceklik aneh itulah Kak. Itu sih. Lama nggak prosesnya sampai bisa itu? Aku kalau nggak salah sering latihan banget. Sering juga enggak. Aku hal-hal yang seperti itu aku lakuin di waktu yang benar-benar kosong aja sih Kak. Karena kebetulan kan aku juga masih mahasiswa semester 7. Aku lagi menyusun. Rencananya apa nih after S1 sudah sarjana, sudah wisuda, rencananya apa ke depan? Ya kalau dilancarkan kan lanjut lagi. Dan kebetulan kan aku kesibukannya juga makeup keliling dan ada salon di Sanur, beauty studio. Itulah mau lebih fokus ke sana. Tapi kalau mungkin bisa membagi waktu sih mungkin juga sambilan kerja sih. Pokoknya di mana ada jalan aja lah gitu. Kita lihat, biarkan waktu yang menjawab. Iya. Mantap. Karena kalau dulu aku sempat beauty talk show juga. Kalau aku ngutip dari orang-orang yang aku emang tokoh inspiratif lah di dunia beauty. Mereka tuh sempat bilang kalau lo mau beruntung, lo harus berani ambil langkah gitu. Jadi harus kayak itu benar-benar kekubur banget sih di dalam diriku. Oke, lo harus ambil langkah, Mungkin sama ya kayak contoh-contoh yang tadi aku bilang kayak misalnya kalau aku nggak bikin video Squid Game, mana ditauin aku kan gitu. Oke, ternyata kata-kata harus berani tampil berbeda ya. Ternyata kata-kata itu bukan sebatas kayak quotes gitu. Ternyata oh my god, this is a real thing gitu. Keren sih. Itu sih satu hal yang bikin aku jarang mager untuk ngelakuin apa yang aku lakuin biasanya. Kayak lo harus melangkah gitu. Keren banget. Keren banget. Iya. Nah, gosip-gosip nih. Aduh, ulala, apakah ini? Katanya di fallback sama Yellow Claw tuh gimana perasaannya? Iya, aduh. Iya loh. Aduh, aku juga waktu itu kayak waktu itu aku di fallback Yellow Claw, di fallback Justin Bieber juga sih Kak. Wow. Tapi di Twitter. Twitterku dia fallback sama Justin Bieber. Ya verified. Itu di Twitter nggak tahu ya, mungkin emang fangirl aja sih dulu, fangirl. Kalau yang tentang di fallback Yellow Claw nih ada ceritanya. Jadi Yellow Claw ini dia sempat berkolaborasi kan sama With Genius, lagunya kayak lagu terbaru itu. Nah, aku tuh sebenarnya belajar juga dari keadaan sebelumnya Kak. Si Jarna ini. Dia tuh bikin beauty video makeup tentang lagu yang terbaru. Saya aku ngeliat, kayak ada nih lagunya dijadiin konten gitu. Akhirnya aku bikinlah video, tapi video itu bukan tutorial yang
yang cuma seret-seret jadi beauty karena lagunya itu tuh dia menjelaskan tentang sesuatu yang dianggap remeh tuh ternyata bisa berbunga di akhirnya. Jadi aku bikin video makeupku sebagaimana rupa bisa mencerminkan lagunya itu. Sampai aku bikin headpiece bunga-bunga kayak gitu. Totalitas banget ya. Habis itu bikinlah itu. Ternyata respon teman-teman oke, sampai mungkin masuk explore juga ya. Respon yang ngelihat oke. Habis itu entah kenapa, karena aku kan nge-post di story juga, aku tag Virgin News, aku tag Yellow Claw, tag Reza Arab juga. Kan lagi di sini nih, nggak disamperin. Aduh, nggak tahu Kak. Kalau Virgin News cuma ngerespon aja sih, dikasih love di DM akun. Nah, sama Yellow Claw-nya nih, pertamanya di repost kan storyku. Oh my god, di repost Yellow Claw. Abis itu beberapa, ada sejam mungkin nggak tahu ya, tiba-tiba di follow back Kak. Rasanya gimana? Oh my god, ini Yellow Claw loh nge-follow back. Apa butiran debu seperti aku? Tapi kan punya kualitas. Makanya itu pertama di repostnya udah senang banget kan Kak, insight-nya naik, orang-orang pada tahu kan. Iya. Habis itu seling sejamnya lagi di follow back dong. Maksudnya kayak oke. Berarti aku menjadi someone. Happy kan, itu kepuasan tersendiri juga sih. Misalnya aku udah bikin headpiece, aku mikirin gimana konsep transisinya biar itu mencerminkan lagunya itu seperti apa gitu kan. Oh my god, ternyata membuahkan hasil. Ya meskipun di fallback tapi it's a great thing for me. Itu adalah hal yang luar biasa buat aku karena apa yang aku bikin itu bisa berbuah hasil. Berbuah hasil itu sih. Kak Eti tahu aja loh. Tahu dong, rugi banyak tim. Nah, sekarang sebenarnya cita-cita dulu apa sih? Kok bisa jadi begini sekarang? Berbanding terbalik sih Kak. Dulu aku cita-cita dokter gigi. Dokter gigi atau dokter estetika. Tapi agak nyerempet dikit ya. Mungkin estetikanya ya yang nyerempet. Mungkin dulu tuh sempet SMA nih aku IPA Kak. IPA cuma 1 semester aja. Setelah itu aku pindah ke IPS. Karena tidak cocok. Aku nggak ngerasa aku bisa menjalani pelajaran fisika kimia yang lebih dalam. Saya kan merasa kayak nggak cocok deh, pindah IPS aja. Tapi dari situ. Terus dari orang tua gimana? Ya nggak apa-apa aja sih. Karena kalau di akademik juga aku tuh ya emang ikutin aja alurnya dan untungnya juga nggak pernah yang di bawah. Maksudnya lolos aja gitu. Itu udah aku pindah ke IPS. Cita-citaku yang dokter gigi kayaknya gugur. Ya udah lepas aja. Akhirnya kan aku SMA kelas 1 pindah ke IPS nih. Abis itu dari SMA kelas 2 lah aku nyoba-nyoba itulah makeup di klien, karakter makeup. Kayak di sini nih passionnya. Karena respon teman-teman, respon masyarakat juga ya rata-rata mendukung. Jadi kayak kerennya di sini karena peluangnya juga masih terbuka lebar menurutku karena masih dikit banget kan gitu. Let's do this. Sekarang jurusan apa nih? Saya ilmu komunikasi di FISIP. Cocok lah ya. Pantesan enjoy. Iya dong. Pernah nggak waktu pas lagi makeup effect tuh ada kejadian-kejadian lucu atau kejadian aneh malahan? Kalau di proses makeup nggak sih Kak, malah kejadian yang bikin mewek. Karena namanya manusia kan tingkat kepuasannya beda-beda tingkat kepuasannya beda-beda. Sama pun sama klien yang udah nge-booking aku. Meskipun sebelumnya pas mereka booking aku udah list di WA itu kan, orang tuh kan harus ngasih format dulu kan detailnya. Aku udah kasih nih bawahnya the makeup you booking is based on my hashtag and my portfolio gitu. Jadi kamu harus lihat dulu portofolioku seperti apa. Jadi kamu nggak bisa expect lebih dari itu gitu. Nanti mau komplain apa dia kan biar tahu. Aku udah tulis seperti itu. Nah pas udah makeup nih, pas udah selesai makeup, kok gini ya tau lah, misalnya kurang puas ya. Ya aku mau ngomong di tempat juga nggak enak, tapi kayak ya udah kakek mau ditambah yang mana, gitu. Tambah ini. Ya itu mungkin kalau aku sedih sih sedih ya. Sedih karena kebahagiaan aku itu adalah saat klienku puas. Iya. Itu adalah hal yang sangat istimewa. Mungkin itu sedih sih karena kliennya kurang puas.
meskipun di baliknya pun aku udah nulis based on my portfolio, so you don't have to expect out of that gitu. Kamu nggak bisa expect di luar dari portofolioku karena mungkin aku belum menguasai juga karena saya kan nggak sekolah makeup seperti itu, saya otodidak kayak gitu. Nah, waktu itu yang dibuat apa? Maksudnya tentang wajah apa gitu? Special effect sih Kak. Oh, special effect ya? Special effect. Karakter yang lebih ke serem-serem gitu. Serem-serem. Tahun lalu itu. Oktober 31 30 ya. Pokoknya Halloween gitulah acara-acara gitu. Halloween. Ini aja Halloween mendatang ya lumayan lah ada yang tanya-tanya. Meskipun belum bisa ngumpul rame-rame ya. Ya keren sih kalau menurut saya anak seusia Bianca ini udah expert. Semoga bisa dibilang expert lagi ke depannya. Nah, kira-kira apa nih yang mau di make upin tapi belum kesampaian sampai sekarang? Siapa? Karakter apa? Oh, karakter apa? Yang pengen dibuat tapi belum kesampaian. Ada sih Kak. Ini nih benar-benar aku sampai nonton di YouTube. Aduh gimana caranya? Jadi di dalam special effect makeup itu ada yang namanya prosthetic makeup. Apa itu? Prosthetic makeup itu mungkin Kakak pernah nonton film apa ya? Pokoknya film yang kulitnya tuh tulang kulitnya itu berbeda dari orang aslinya. Film It lah, Kakak pernah Badut It tau nggak? Kayaknya pernah tahu. Jadi kan itu tuh kepalanya jadi gede. Ini Red Queen di Alice in the Wonderland. Ya pokoknya itulah Kak. Itulah pokoknya. Pokoknya itu prosthetic makeup itu adalah makeup yang membuat wajah kita tuh benar-benar berbeda. Misalnya pipinya segini bisa jadi segini, kepalanya segini bisa jadi segini. Nah itu sih salah satu jenis makeup yang pengen aku benar-benar pelajarin. Dan sedihnya itu menurutku nggak bisa otodidak. Emang itu harus kita learn from the expert gitu. Makanya aku kan follow sekolah special effect makeup dengan harapan ada tutorialnya. Ternyata nggak ada sampai sekarang. Mungkin lah nanti kalau dilancarkan aku bisa berangkat kan. Amin. Untuk belajar prosthetic makeup. Masalahnya di Indonesia nggak ada ya? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Kalau yang saya udah search sih nggak ada ya. Makanya itu udah gila nih prosthetic makeup keren banget sih. Itu bisa beda banget lah pokoknya itu orangnya. Yang pokoknya yang kira-kira banyak yang orang mau pengen tahu tapi nggak bisa gitu ya. Harus sesuatunya dipelajari. Itu sih salah satunya. Jadi emang harus belajar dari expertnya. Ya semoga itulah goals ke depannya bisa dilancarkan untuk belajar itu. Oke. Nah kira-kira nih sekarang apa yang mau dilakukan after ini setelah sarjana, terus pengen ngedalamin apa yang belum tercapai? Itu ya barusan aku bilang kalau di dalam dunia special effect itu yang pengen aku dalemin sih. Jadi selama ini aku cuma special effectnya cuma bikin kulit sobek, kulit sayatan pisau, bikin botak yang kayak gitu-gitulah. I want to learn out of the box gitu saya. Saya pengen belajar lebih mendalami prosthetic makeup. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki lebih saya bisa berangkat ke Los Angeles untuk belajar itu. Itu sih. Yang belajar di sana lama-lama nggak? Kalau kemarin sempat saya lihat infonya sih mereka cuma durasi 6 bulan ya paling lama. Karena kan mereka hanya mempelajari dasarnya itu. Gitu sih Kak kalau menurutku dalam makeup yang kita harus tahu itu adalah dasarnya aja. How to make those things. Jadi kita harus tahu dasarnya aja dan untuk explore itu kita bisa lakukan sesuai kreativitas kita. Gitu sih kalau dalam makeup. Karena dalam makeup kan orang bilang seni itu nggak ada salah, nggak ada bagus, nggak ada nomor yang bisa mengkategorikan seni itu seberapa gitu kan. Seni itu level tertinggi. Iya, karena seni itu orang-orang beda-beda tingkat kepuasannya. Jadi itulah kalau aku bilang dalam seni makeup tuh kita yang harus tahu tuh adalah basicnya aja. Untuk kedepannya kita bisa explore sebagaimana diri kita pengen explore hal itu. Mantap. Gitu. Tapi pernah nggak dalam melakukan sesuatu di makeup ini ada rasa takut gagal gitu, rasa cemas yang aduh bisa nggak ya aku seperti ini? Ada nggak pernah rasa itu? Sejujur-jujurnya sampai sekarang pun masih ada rasa seperti itu. Lebih ke gini sih Kak. Oke, aku nih sekarang dikenal sebagai Bianca yang makeup Halloween, Bianca makeup artist yang bisa makeup Halloween. Aku mikir,
mungkin nanti durasi 5-10 tahun lagi, apa aku masih bisa meng-branding diriku sebagai orang seperti itu? Itu sih yang mungkin aku lebih pikirin. Apa bisa branding mempertahankan branding itu yang benar-benar susah sih Kak. Yes, that's right. Jadi apakah bisa nanti tuh aku tetap dikenal sebagai Bianca yang seperti ini? Karena aku merasa nyaman, aku merasa dengan branding Bianca yang seperti ini, aku bisa lebih naik, bisa lebih berkembang gitu. Aku itu sih yang jadi tantangan. Kalau itu aku sebutnya tantangan sih, bukan hambatan. Tantangan ke diriku sendiri, bagaimana caranya supaya jangka panjang aku tetap bisa dilihat sebagai Bianca yang ini. Kalau bisa lebih berkembang lagi gitu. Pastinya. Siapa tahu nanti beberapa tahun lagi ternyata Bianca adalah make up spesial film apa. Astungkara. Semoga bisa go internasional ya. Nah sekarang Bianca mau tanya lagi nih, pentingnya sosial media dan digital marketing untuk saat ini menurut Bianca seperti apa? Kalau menurutku itu yang penting banget sih Kak. Karena mungkin aku langsung ngejelasin contoh aja ya. Dulu awal-awal aku belajar special effect itu cuma aku share biasa aja lah ke feeds IG tanpa aku tahu apa itu hashtag, apa itu misalnya cara untuk orang-orang lebih tahu lebih luas itu. Apalagi sekarang ada media yang namanya TikTok kan lagi naik-naiknya banget nih. Terus kalau menurutku digital marketing, sosial media itu penting banget sih, karena kalau sekarang orang ngebuka, misalnya contohnya saya ngebuka Instagramnya Kak Eti nih, saya ngeliat, Kak Eti ini benar-benar VIPs businesswoman banget sih, benar-benar keren, bisa bawa bisnisnya ke ranah nasional, bahkan nanti semoga bisa internasional. Kan. Jadi di situ saya dapat nangkep bahwa kalau kita buka sosial media orang lain, kita bisa melihat branding orang tuh seperti apa. Gitu. Jadi di dalam sosial media, kalau menurutku di situ adalah wadah di mana kita bisa menaruh diri kita, bagaimana kita mau dilihat sama orang lain, gitu. Misalnya kalau saya naruh special effect, otomatis orang lihat, oh Bianca Halloween, Kak Eti businesswoman, saya melihat, ini keren banget sih, ini Kak Eti ini seorang businesswoman gitu. Itu menurutku sih. Jadi sosial media itu bukan sekedar hal-hal yang ya udah kita makan share, kita pergi kemana share. Kalau menurutku sekarang sosial media itu adalah wadah di mana kita bisa menuangkan personal branding. Iya benar. Jadi personal branding itu sekarang wajib ditingkatkan terus-menerus sih Kak. Ya pasti Kak Eti setuju sih, karena saya lihat TikToknya Modis Fashion tuh benar-benar rajin banget, reelsnya apalagi kan. Sekarang benar-benar harus ngikutin lah perkembangan sosial media seperti apa kalau mau tetap berjaya gitu. Ya semoga semua teman-teman yang ada di sini juga paham ya pentingnya sosial media pada diri kita masing-masing sesuai dengan karakternya dan apa yang mau dituangkan gitu. Nah pesannya Bianca nih yang terakhir untuk semua teman-teman yang ada di sini, pesannya Bianca apa? Biarpun saya menganggap diri saya belum seprofesional itu ya Kak. Mungkin teman-teman yang nonton ini bisa just use your youth as good as possible. Gunakan masa muda kalian sebaik mungkin. Jangan kebanyakan rebahan. Karena kalau lo sekarang rebahan, besok lo harus bisa lari. Jadi kalau lo nggak mau lari, ya lo harus melangkah setiap hari. Gitu aja sih simpelnya Kak. Thank you Kak Eti. Sama-sama. Saya makasih banget udah mau datang ke sini. Makasih juga. Jadi pesan dari Bianca adalah kalian harus menggunakan waktu seoptimal mungkin sehingga bisa berguna buat orang banyak dan bisa bermanfaat juga buat diri sendiri. Betul? Makasih banyak Bianca sudah hadir di podcast kami. Semoga nggak kapok lagi ya kalau diundang. Dan see you on the top. Thank you. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.